Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, nama Khoirul Fauzanam, STB 5597, asal Boyolali, Jawa Tengah, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai ulasan Smart Prison dan penerapan teknologinya di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Mari disimak. Smart Prison merupakan konsep modern dalam sistem pemasyarakatan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan keamanan, efisiensi pelayanan, pengawasan, serta pembinaan warga binaan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pengamanan, tapi juga pada pendekatan yang lebih humanis, transparan, dan terintegrasi. Teknologi yang digunakan meliputi Internet of Things, atau yang sering disebut dengan IoT, Artificial Intelligence atau yang sering disebut dengan AI, dan juga sistem monitoring digital hingga manajemen data terpusat seperti SDP. Di Indonesia sendiri, konsep Smart Prison mulai dikembangkan sebagai jawaban atas berbagai persoalan seperti overcrowding, keterbatasan petugas, dan yang lain. Kemudian lanjut mengenai teknologi Smart Prison yang telah diterapkan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Teknologi pertama yang saya bahas adalah CCTV. Salah satu teknologi utama yakni adalah penggunaan CCTV dengan sistem pemantauan terpusat. Kamera pengawas dipasang di berbagai titik strategis untuk memantau aktivitas warga binaan maupun petugas secara real time. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan bahwa penerapan Smart Prison di Nusa Kambangan telah menggunakan control room yang mampu memonitor ratusan hingga ribuan titik CCTV sekaligus serta mengendalikan sistem keamanan pintu secara elektronik. Selain itu, pada Lapas Kelas 2B Singkawang juga telah mengembangkan teknologi bernama Command Center berbasis Smart Prison yang menampilkan dashboard patroli untuk grafik insiden serta analisis area rawan untuk membantu pengambilan keputusan secara tepat. CCTV sendiri penerapannya hampir nyaris sempurna pada Lapas Super Maksimum Security di Nusa Kambangan, yakni Lapas Khusus Kelas 2 Karanganyar. Di sana ada 1.500 titik CCTV dan CCTV di sana sudah canggih, dapat mendeteksi pergerakan, kemudian juga dilengkapi dengan speaker untuk bisa berkomunikasi dengan narapidana. Jika semisal narapidana tersebut melakukan sebuah hal yang mencurigakan, seorang petugas yang berada di control room atau tempat penjagaan CCTV dapat memonitoring dengan suara, mengajak komunikasi dan mampu mempertanyakan sedang melakukan apa, kemudian juga bisa memberikan peringatan dengan tegas, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah. Kemudian lanjut mengenai kontrol akses elektronik. Teknologi ini telah dapat diterapkan di beberapa lapas modern, yakni dengan sistem kontrol akses untuk membuka dan menutup pintu blok tahanan. Teknologi ini membantu mengurangi resiko kelalaian petugas serta meningkatkan keamanan lapas. Penerapannya sendiri sudah ada di Lapas Kelas 2 Angaseman Nusa Kambangan, Lapas Geladakan Nusa Kambangan, serta Lapas Super Maksimum Security yang ada di Nusa Kambangan. Lapas-lapas tersebut sudah menerapkan sistem ini guna untuk sistem pengamanan pintu yang lebih berminimalisir kelalaian petugas ketika petugas ini lalai ataupun mengalami kealpaan. Kemudian di Indonesia juga sudah ada sistem database dan manajemen warga binaan. Indonesia menerapkan sistem data digital untuk pengelolaan informasi warga binaan. Data mengenai identitas, masa pidana, perilaku, pembinaan, hingga kesehatan warga binaan tersebut disimpan dalam sistem komputerisasi yang terintegrasi. Namanya adalah Sistem Database Pemasyarakatan atau yang sering disingkat dengan SDP. Teknologi ini mempermudah petugas dalam melakukan pemantauan perkembangan narapidana secara real time dan mengurangi kesalahan administrasi manual. Berikutnya, adanya teknologi drone jammer. Di negara Indonesia, khususnya di Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan, telah diterapkannya teknologi drone jammer. Teknologi ini memiliki fungsi untuk mendeteksi adanya drone ilegal yang melewati atau melintasi area atas udara di lembaga pemasyarakatan tersebut. Adanya drone ilegal ini sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk bisa berpotensi untuk penyelundupan barang, kemudian juga ada mapping tempat oleh penjahat ataupun
orang-orang yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Sehingga dengan adanya drone jammer ini, lapas bisa lebih memantau, bisa mendeteksi dan juga lebih menindak jika adanya drone ilegal. Dan yang terakhir, saya akan memberikan ulasan mengenai kendala penerapan Smart Prison di Indonesia. Walau memiliki banyak manfaat, namun Smart Prison juga menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi, infrastruktur jaringan yang belum rata, serta kondisi overcrowding yang masih tinggi di dalam lapas. Selain itu, penggunaan teknologi yang terlalu dominan juga perlu diimbangi dengan pendekatan kemanusiaan agar tujuan pemasyarakatan sebagai proses pembinaan tetap tercapai. Cukup sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.